Sebelum ke topik materi, mari kita lihat capaian pembelajaran berikut ini. A. Siswa dapat menjelaskan bahwa tumbuhan merupakan produsen dalam rantai makanan dan sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. B. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. C. Siswa telah mengetahui perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Setelah itu, kita masuk ke pembahasan dari bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. A. Bagian tubuh tumbuhan. B. Fotosintesis, proses paling penting di bumi. Dan C. Perkembangbiakan tumbuhan. Kita masuk pada topik A, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Pada tumbuhan terdapat bagian tubuh seperti daun, bunga, buah, batang, dan akar. Daun memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Dan akar yang berfungsi sebagai tempat menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Akar terbagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama, tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Contoh akar tunggang terdapat pada tanaman pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk, dan lain-lain. Sedangkan akar serabut dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang berukurannya lebih kecil. Contohnya seperti rumput, padi, dan jagung. Setelah mengetahui bagian tumbuh-tumbuhan, kita masuk pada poin B, yaitu fotosintesis. Sama seperti halnya ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, kantin, atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tanaman? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Tahap fotosintesis yaitu tanaman mendapatkan cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Hasil dari fotosintesis tersebut yaitu karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Mengapa fotosintesis itu penting? Karena dengan adanya fotosintesis, membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya fotosintesis. Agar sayur tumbuhan besar dan siap panen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia
bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Setelah membahas tentang proses fotosintesis, kita akan lanjut ke pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Nah, ini disebut bunga tidak sempurna. Bunga sempurna terdiri dari mahkota, bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk menghinggap. Terus kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan, tangkai putik, kepala putik, tempat menempelnya serbuk sari, bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Bunga tidak sempurna ada dua jenis, yaitu bunga betina dan bunga jantan. Nah, di bunga betina terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji, sedangkan di bunga jantan terdiri dari serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Kita masuk ke dalam pembahasan perkembangbiakan tumbuhan. Penyebaran biji. Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut ini ya. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Dan mengapa? Perbandingan gambar A dan B terlihat jelas bahwa lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh ada pada gambar B, karena banyaknya tanaman berbunga sebagai tunas baru di lingkungan tersebut. Selain itu, pohon-pohon tinggi yang lebih sedikit memungkinkan asupan cahaya matahari lebih besar untuk semua tumbuhan yang hidup di sana. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ke yang ke B, yaitu bagaimana cara biji menyebar. Seperti yang kita ketahui, tanaman tidak bisa berpindah tempat, seperti kita dan hewan. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebar bijinya? Mari kita lihat gambar di bawah ini. Dari gambar yang pertama yaitu penyebaran melalui hewan. Nah, penyebaran melalui hewan disebut dengan zoochory, yang dimana zoochory adalah penyebaran biji yang dibantu oleh hewan, di mana biji terbawa oleh hewan ataupun dipindahkan oleh hewan ke tempat lain untuk berkecambah. Lanjut ke gambar yang kedua yaitu penyebaran biji melalui angin. Nah, penyebaran biji melalui angin disebut anemochory, yang dimana anemochory merupakan salah satu cara yang primitif dalam penyebaran biji. Ciri-ciri tumbuhan yang melakukan penyebaran biji dengan anemochory adalah bijinya kecil dan ringan, bijinya berbulu, bijinya juga bersayap. Contoh tumbuhan yang menggunakan anemochory adalah bunga dadelion, pohon maple, dan juga pohon kapas. Lanjut ke gambar yang ketiga yaitu penyebaran biji melalui air. Nah, yang dimana penyebaran biji melalui air disebut dengan hydrochory, yang dimana hydrochory adalah penyebaran biji tumbuhan melalui air. Artinya biji tumbuhan dipindahkan dengan bantuan air dari tempat induknya ke tempat baru untuk tumbuh dan berkecambah. Lanjut ke gambar yang keempat yaitu penyebaran biji melalui bulu hewan. Nah, penyebaran biji melalui bulu hewan disebut dengan epizoochory. Epizoochory merupakan salah satu cara penyebaran biji dengan bantuan hewan yang disebut dengan zoochory. Nah, epizoochory terjadi ketika biji tumbuhan menempel pada bulu, kulit, atau rambut hewan, yang dimana biji yang beradaptasi untuk menempel pada bulu hewan biasanya memiliki struktur seperti kait atau duri. Contoh tanaman yang bijinya menyebar melalui epizoochory adalah tanaman ekor tupai dan geruduk atau gobo. Baik, masuk ke gambar yang kelima yaitu penyebaran biji melalui pencernaan hewan yang disebut dengan endozoochory. Endozoochory merupakan salah satu cara penyebaran biji dengan bantuan hewan atau zoochory. Nah, teman-teman, endozoochory ini terjadi ketika hewan memakan buah-buahan tanpa mengunyah bijinya, lalu mencerna dengan daging buahnya dan membuang bijinya. Ya, proses ini membentuk simbiosis mutualisme antara hewan dan tumbuhan, di mana hewan mendapatkan nutrisi dan tumbuhan terbantu
penyebaran bijinya. Beberapa contoh hewan yang dapat menyebarkan biji melalui endozoori adalah gajah, kura-kura, tupai, kumbang kotoran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke teman-teman, segitu penjelasan terkait penyebaran biji-biji. Selanjutnya akan masuki materi berikutnya. Next time video. Perkembangbiakan tumbuhan. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok lensetek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Apakah kalian pernah mencobanya? Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah. Nah, itulah dia topik pembahasan dari materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi, yang kemudian dilanjutkan dengan uji kemampuan, yaitu menjawab soal pilihan ganda terkait materi kita. Pertanyaan pertama, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah A. Batang, B. Daun, C. Akar, D. Bunga. Jawabannya adalah C. Akar. Karena akar berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Buah. Jawabannya adalah C. Daun. Karena daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketiga, biji tumbuhan yang memiliki kait atau bulu biasanya disebarkan oleh A. Air, B. Angin, C. Hewan, D. Manusia. Jawabannya adalah C. Hewan. Kiat atau bulu membantu biji menempel pada bulu hewan. Yang keempat, tumbuhan berkembang biak untuk A. Menjadi lebih tinggi, B. Mendapatkan lebih banyak air, C. Menghasilkan tumbuhan baru, D. Membuat buah yang lebih besar. Jawabannya adalah C. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru. Yang kelima, apa yang terjadi jika serbuk sari sampai ke putik? A. Bunga akan layu, B. Bunga akan lebih harum, C. Terjadi pembuahan, D. Tidak terjadi apa-apa. Jawabannya adalah C. Terjadi pembuahan. Selesai sudah video pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di next video.